ketiga. The third Pentecost. Sudah mulai. It's already beginning. Sudah mulai. Already beginning. Sudah mulai. It's already beginning. Sudah mulai. Already beginning. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga,
cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita siap bersukacita memuji segala kebesaran Tuhan. Katakan amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah.
rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang
tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Serahkan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan berdoa memberkati untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau memberkati untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Engkau berkati, beri pewahyuan yang baru, pengurapan yang baru, tuntunan Tuhan, visi dan misimu. Terus Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Beri kekuatan, umur panjang Tuhan bagi hamba-Mu. Berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan berkati. Berkati juga keempat wakilnya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan memberkati untuk pemimpin rohani kami atas Cibubur Raya. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yan Peter Pangaribuan. Tuhan berkati hamba-Mu dengan pengurapan yang baru, tuntunan visi misi yang baru yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Engkau mengasihi hamba-Mu Tuhan. Engkau beri kekuatan, sukacita, damai sejahtera bagi hamba-Mu dan bagi seluruh keluarga besarnya. Tuhan juga memberkati untuk kedua wakilnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa memberkati bangsa Indonesia. Kami berdoa dan kami memperkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Kami percaya hari-hari ini Tuhan sedang menyembuhkan bangsa kami. Tuhan sedang memulihkan bangsa kami dari COVID-19, dari resesi ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan dari setiap kejadian yang terjadi akan ada pewahyuan yang baru Tuhan bagi bangsa kami. Ada pemulihan, penuaian jiwa yang besar sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan api Pentakosta yang ketiga boleh tercurah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dari tertinggi sampai terendah. Tuhan berkati, beri hikmat-Mu, pewahyuan-Mu bagi setiap para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan pesan yang dari-Mu. Kami percaya Tuhan ada kekuatan yang baru, pengharapan yang baru bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Kami kembali boleh berkesempatan untuk mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Biar Engkau mengurapi hati setiap kami dan biarkan Roh Kudus bekerja untuk mengajarkan segala sesuatu dari kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati menjamah keluarga demi keluarga dan siapapun yang mendengarkan kebenaran firman pada saat ini Bapa. Dan kami boleh mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara, pada kesempatan minggu ini sangat bersuka cita bisa berjumpa kembali saudara untuk sama-sama kita belajar dan kita akan beribadah dan kita sama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan belajar mengenai satu pengertian bagaimana kita akan masuk ke dalam satu kemuliaan yang baru saudara. Kalau kita tahu bahwa saat ini kita akan masuk ke dalam satu masa yang disebut new normal saudara. Setelah pandemi yang begitu memukul perekonomian dan juga kehidupan umat manusia di bumi ini, kita akan masuk ke dalam satu masa new normal. Saudara, kalau kita mendengar kata new normal, mungkin hal tersebut menjadi sesuatu kekhawatiran, menjadi sesuatu
ketakutan dalam hidup kita, saudara. Namun pada pagi hari ini kita akan mengistilahkan new normal itu adalah satu kemuliaan yang baru. Jadi judul khotbah pada pagi hari ini adalah masuk kepada satu kemuliaan yang baru, enter to the new glory, saudara. Saudara, kalau kita ketahui dan kita lihat kembali bahwa tahun 2020 itu adalah tahun dimensi yang baru, saudara. Dan sadarkah saudara, di dalam pengertian dimensi itu adalah berbicara mengenai ukuran sesuatu, ukuran mengenai panjang, lebar, tinggi, dan dimensi daripada segala sesuatu. Dan ternyata Tuhan tidak pernah salah dan kita masuk dalam satu dimensi ataupun ruang yang baru setelah pandemi ini, saudara, ya. Jadi kita masing-masing umat Tuhan masuk ke dalam satu masa yang betul-betul baru, saudara. Oleh sebab itu baiknya kita selalu kembali kepada Alkitab ataupun firman Tuhan, di mana sebenarnya firman Tuhan sudah menerangkan hal tersebut, ya. Sudah menerangkan daripada perjalanan bangsa Israel dari perbudakan masuk kepada perjalanan di padang gurun dan akhirnya mereka masuk kepada kemuliaan. Kita akan belajar dari kisah perjalanan bangsa Israel yang merupakan representasi daripada perjalanan kita sebagai umat Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini kita tahu bahwa firman Tuhan itu tetap sampai dengan selama-lamanya. Saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan, ingatan saya kembali kepada sekitar sekian belas tahun yang lalu, saudara, bagaimana waktu itu saya membaca ada satu buku yang berjudul Who Moved My Cheese? Siapa yang memindahkan keju saya, saudara. Singkat kata, cerita tersebut mengisahkan bagaimana ada dua kurcaci dan dua tikus, ya, yang selalu berjalan lewat lorong dan mereka menuju akan satu makanan, yaitu keju, saudara. Sampai suatu ketika manusia, si pemilik keju ini memindahkan keju tersebut sehingga dua kurcaci dan dua tikus ini tidak mendapatkan makanan, saudara. Dan apa yang terjadi? Kedua kurcaci ini berpikir keras bagaimana caranya untuk kembali mendapatkan keju tersebut. Namun apa yang dilakukan oleh dua tikus tersebut ternyata dengan cepat mereka tidak berpikir dan mereka langsung mencari lorong dan akhirnya mereka lebih cepat menemukan keju, saudara. Jadi ternyata bahwa pemikiran yang begitu dalam, kepintaran, intelijen, ya, itu masih bisa dikalahkan dengan pemikiran sederhana dengan tindakan yang cepat, saudara. Jadi buku ini ternyata bercerita bagaimana kita manusia itu harus selalu berubah, saudara. Dan menghadapi dimensi yang baru ini kita pun harus belajar bagaimana kita berubah. Dan kalau kita mau tahu sebenarnya keju tersebut itu berbicara mengenai destiny ataupun tujuan apa yang hendak kita capai. Apakah itu karir, apakah itu tujuan pelayanan, pekerjaan, pangkat, dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah kita mengetahui juga bahwa di dalam kehidupan kita tidak akan terjadi habis-habisnya perubahan. Jadi bahkan dikatakan bahwa something that never change is the change itself, ya. Jadi sesuatu yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri, saudara, ya. Dan kalau kita lihat, kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-32 dikatakan, tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia, saudara, ya. Jadi hukuman di dalam bahasa Ibrani aslinya itu dikatakan musar, ya. Musar itu di dalamnya terdiri dari beberapa kata, yaitu disiplin, chastening, correction, dan instruction, ya. Jadi yang pertama itu berbicara adalah pendisiplinan, Allah mendisiplinkan kita, ya. Kemudian Allah mendidik dengan ajaran dan Allah mengoreksi serta Allah menginstruksikan atau Allah memberikan perintah kepada kita. Itu semua ada di dalam Ibrani, 2 Timotius, Ibrani 12, dalam Mazmur 119. Nanti saudara bisa catat, ada presentasi dan saya juga bisa nanti berikan presentasi kepada saudara. Amin, saudara. Dan sekarang mari kita lanjut lagi ke dalam, kita belajar mengenai perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke dalam satu kemuliaan, saudara. Nah, itu sudah dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, ya. Firman Tuhan berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu ini di zaman akhir telah tiba. Saudara, jadi firman Tuhan di dalam 1 Korintus berkata kita harus belajar dari perjalanan bangsa Israel, saudara, ya.
ada bermacam-macam poin, ada banyak sekali saya melihat mungkin puluhan ataupun belasan, tetapi saya coba ringkas di sini menjadi hanya sekitar 6 saja saudara. 6 ini saudara bisa ambil sebagai Bible study atau perbandingan di dalam kehidupan saudara masing-masing ya. Untuk yang pertama adalah bagaimana kita melihat ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk dihitung saudara ya, untuk dihitung saudara. Jadi untuk dihitung semuanya, setiap 12 suku itu harus dihitung untuk yang umur 20 tahun ke atas saudara. Untuk mereka yang sudah bisa berperang. Jadi apa yang maksudnya bangsa Israel harus dihitung? Itu berkata bahwa Tuhan ingin mengenal dan Tuhan sudah mencatat seluruh umatnya saudara. Dan kita adalah seluruh umat yang sudah Tuhan catat. Jadi tidak ada nama satupun daripada kita yang tidak tercatat di dalam catatan Tuhan saudara ya. Dan umur 20 tahun ke atas yang berperang apa artinya? Apa artinya adalah bagi setiap kita yang sudah dewasa rohani, Tuhan inginkan untuk kita bisa maju dan berperang saudara ya. Maju dan berperang sehingga kita tidak lagi sebagai anak-anak rohani, tetapi kita maju sebagai gereja yang dewasa saudara ya. Ini pertama, Laskar Israel itu dihitung. Itu ada di dalam Bilangan 1 ayat 44 sampai 45. Jumlah totalnya adalah sejumlah 603.550. Dan saya percaya kalau dikali 2 dengan orang tua mereka, itu jumlahnya bisa mencapai angka jutaan saudara. Ya, jadi kita harus hidup bersaudara karena kita dihitung dan kita semua adalah umat-umat Tuhan saudara ya. Kemudian yang kedua, itu adalah kita akan baca di dalam Bilangan 20 ayat 10 sampai 13. Apa yang terjadi di sana? Musa tidak masuk ke tanah Kanaan ya. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan ya karena Musa melanggar kekudusan Tuhan. Kita tahu Tuhan minta untuk Musa berbicara kepada batu supaya keluar air, tapi Musa karena marah dia pukul dan tidak keluar air saudara ya. Seringkali kita menyalahkan Musa dan kita katakan wah Musa ini tidak dengar firman Tuhan. Tapi sadarkah saudara bahwa persungutan daripada jemaat ataupun umat Israel itulah yang membuat Musa marah saudara ya. Jadi ini berkata bagaimana jemaat itu harus menjaga pemimpinnya saudara ya. Harus menjaga pemimpinnya. Jadi pemberontakan ataupun persungut-sungutan itu ternyata mencelakakan pemimpin saudara ya. Bisa dibayangkan bagaimana kalau jemaat itu mendukung Musa saudara. Musa akan masuk ke dalam tanah Kanaan saudara ya. Jadi mari kita saat ini doakan pemimpin dan mari saat ini kita taat dan kita tidak bersungut-sungut lagi. Mungkin pada kesempatan ini sebagai pimpinan dan pengembalaan Cibubur, kami pun mohon maaf saudara kalau misalkan ada kesalahan ataupun ada kekurangan kami di dalam masa pandemi ini dalam kurang untuk melayani saudara ya. Saudara mau maafkan saudara, amin saudara. Baik saudara. Itu adalah peristiwa kedua, Musa tidak masuk ke dalam tanah Kanaan ya. Kemudian ada satu peristiwa ketiga yang menarik ya. Itu ada di dalam Bilangan 32 ayat 1 sampai dengan 12 saudara ya. Nanti saudara bisa baca. Itu adalah cerita bagaimana Bani Gad dan Bani Ruben ya. Sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka memilih untuk tidak menyeberangi sungai Yordan. Jadi sebelum tembok Yeriko yang dirubuhkan oleh Israel itu mereka harus masuk lewat sungai Yordan saudara ya. Dan mereka katakan kami tinggal aja di sini. Jadi kami tidak usah masuk ke sana karena di sini lebih subur. Apa saudara yang terkandung makna rohani di dalam situ saudara? Ya, ini adalah pemikiran orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan saudara ya. Adalah pikiran orang-orang yang semau gue ya. Mau seenaknya sendiri saudara ya. Kita tahu bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 2 itu dikatakan bangsa Israel mempunyai 2 jenis baptisan, yaitu mereka dibaptis oleh awan dan mereka dibaptis oleh air. Oleh air mereka 2 kali masuk melewati air ya. Pertama adalah Laut Merah dan kemudian mereka masuk secara ajaib juga melewati sungai Yordan sebelum mereka merobohkan tembok Israel saudara ya. Jadi apa sikap daripada Bani Gad dan Bani Ruben ini adalah mencerminkan orang-orang yang tidak memperdulikan panggilan Tuhan saudara ya. Umat-umat yang tidak memperdulikan panggilan Tuhan. Saya percaya di Cibubur Raya tidak ada yang seperti ini saudara. Karena kita semua pasti memperdulikan dan kita peduli akan setiap panggilan ataupun destiny Tuhan untuk hidup kita masing-masing. Amin saudara. Jadi jangan lagi seperti Bani Gad
atau Bani Ruben yang tidak mau menyeberangi dan menganggap remeh daripada baptisan ataupun kuasa Allah, sehingga akhirnya menimbulkan amarah Tuhan ya, dan bilangan daripada orang-orang tersebut akhirnya tidak masuk ke dalam tanah Kanaan ya. Selanjutnya saudara, kita masuk ke dalam peristiwa yang keempat ya. Peristiwa yang keempat adalah bagaimana bangsa Israel akhirnya dengan cara yang begitu ajaib masuk kepada tanah perjanjian saudara ya. Cara yang seringkali membuat kadang-kadang saya tertawa karena saya melihat Allah kita tuh Allah yang damai sejahtera, dan dia memberi contoh yang kadang-kadang lucu di dalam hati saya ya saudara ya. Bagaimana kita tahu tembok Yeriko itu diruntuhkan dengan cara mereka mengelilingi 6 kali dengan tidak bersuara membawa tabut Allah ya. Nah setelah itu baru pada putaran yang ke-7 mereka tiupkan trompet sekeras-kerasnya dan tembok itu runtuh saudara ya. Nah itu suatu cara yang menurut saya lucu sekali ya. Jadi nggak pakai traktor, nggak pakai bom, nggak pakai katapel, nggak pakai kapak dan lain sebagainya saudara. Nah itulah Allah kita, dia adalah Allah yang selalu membuat mujizat secara kreatif saudara ya, secara kreatif. Tapi jangan lupa kalau kita melihat di dalam Yosua 5 ayat 13 sampai dengan 15 ya, Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk itu sempat diperlihatkan panglima balai tentara malaikat Tuhan ya. Yosua melihat ada seorang yang menghunus pedang di depan dia dan dia berkata, kamu lawan atau sahabat. Nah kemudian orang itu berkata, akulah panglima bala tentara malaikat Allah. Saudara, sampai saat ini panglima bala tentara malaikat Allah ataupun malaikat Tuhan itu masih mengawal kita saudara ya, mengawal kita anak-anaknya masuk ke dalam satu perjanjian yang baru, new normal, masuk ke dalam satu kemuliaan yang baru saudara ya. Jadi Shekinah glory ataupun tabut kemuliaan Tuhan ya, yang membuat roboh tembok Yeriko. Bahkan sebelum roboh tembok Yeriko itu di dalam Yosua 3 ayat 13 sampai dengan 16 itu tabut itu juga mengeringkan sungai Yordan saudara ya. Jadi ketika tabut itu ada di tengah-tengah dan mulai turun, sungai Yordan tersibak ya. Jadi sekitar puluhan ribu orang Israel itu bisa masuk sampai dengan mereka berhadapan dengan tembok Yeriko saudara. Saudara, bagaimanapun juga apapun kehidupan saudara, kalau Shekinah glory ataupun hadirat kemuliaan Tuhan, Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup saudara itu berkuasa dan itu ada dan bekerja saudara, maka saudara akan melihat mujizat-mujizat yang kreatif. Amin saudara. Dan itu sudah Tuhan sediakan dan tinggal kita raih saudara. Kita berdoa dan terjadilah segala sesuatu saudara. Amin saudara. Ya. Setelah yang keempat kita masuk ke dalam yang kelima saudara ya, setelah bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, apa yang terjadi saudara ya? Yang terjadi adalah mereka harus berperang untuk mengalahkan raja-raja Kanaan, dan mereka harus menduduki tanah Kanaan itu begitu luas sekali dan lebar, dan banyak sekali raja-raja yang harus dikalahkan, sampai akhirnya kemudian setelah mereka berpikir sudah cukup berperang ya. Tetapi itu ternyata tidak cukup saudara, dan kita baca lagi di dalam Yosua 18 ayat yang ketiga itu dikatakan oleh Yosua, "Hai bangsa Israel, jangan malas, sampai kapan lagi kamu bermalas-malasan dan membiarkan bangsa-bangsa asing itu terus menindas kamu ya." Jadi kalau mereka tidak dikalahkan, mereka akan menindas bangsa Israel saudara ya. Nah saudara, setelah kita nanti masuk ke dalam kemuliaan yang baru saudara ya, kita yang dipanggil Tuhan ya, kita harus berbicara peperangan itu berbicara mengenai peperangan rohani saudara ya. Peperangan rohani itu yang ada di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 ya. Firman Tuhan katakan, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa dan pemerintah udara saudara. Jadi setelah kita masuk ke dalam pemulihan yang baru, kita yang sudah diselamatkan, kita tetap harus berperang saudara ya. Kita harus tetap berperang, dan kita tahu bahwa peperangan itu miliknya Tuhan dan kita pasti menang. Dan peperangan itu adalah berbicara bagaimana kita memberitakan Injil saudara ya. Beritakan Injil. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah Injil baik ataupun tidak baik waktunya ya. Jadi kita harus siap untuk beritakan Injil, dan bahkan dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 4, Tuhan Yesus sendiri berbicara ya, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan datang kegelapan, dan jika ada kegelapan itu kita sudah gak bisa bekerja lagi. Saudara, kalau sudah waktunya Tuhan ya,
Tuhan panggil kita, saudara, itu udah nggak ada waktunya. Tuhan nanti sebentar lagi, tunggu ya. Nggak bisa, saudara ya. Sudah waktunya kita dipanggil oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara. Kita nggak bisa lagi tolak, saudara ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, saudara. Nggak bisa ketika mau dipanggil Tuhan, gereja saya belum selesai, pekerjaan saya belum selesai. Tuhan sudah panggil, sudah waktunya sekarang ya. Itu adalah berbicara waktu hari masih siang ya. Jadi mari, selagi ada kesehatan, kekuatan kita dengan sekuat tenaga kita ya, coba periksa ya status kita, saudara, di dalam media sosial. Apakah itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, itu menyebarkan Kristus dan memberkati atau tidak, saudara ya. Nah, itulah poin yang kelima, saudara. Dan akhirnya kita masuk lagi ke dalam poin yang terakhir, yaitu poin yang keenam, saudara ya. Poin yang keenam adalah Yosua mengikat janji setia kepada Tuhan setelah dia tahu bahwa waktunya untuk melayani Tuhan itu sudah selesai. Itu di dalam Yosua 24 ayat 25 sampai dengan 7. Jadi Yosua menyusun batu dari 12 nama suku Israel ya. Itu gunanya apa? Untuk menjadi peringatan untuk keturunan-keturunan daripada bangsa Israel nanti setelah angkatan yang masuk ini meninggal, sudah nggak ada lagi, sudah berganti dengan anak cucunya, kira-kira seperti itu, saudara ya. Nah, jadi di dalam pelayanan kita ya, ikatlah suatu dasar firman Tuhan yang kuat, saudara, di dalam pelayanan saudara, di dalam pelayanan saudara kepada orang-orang yang saudara kenal ya, bahkan di dalam sekolah minggu, letakkan dasar pelayanan itu pada firman Allah ya. Kalau kita sendiri jarang baca firman Tuhan, saudara, bagaimana kita mau mengajarkan orang dan meletakkan dasar itu ya. Ini berbicara mengenai pelayanan generasi kepada anak-anak Israel ya. Itulah 6 poin yang hari ini mau saya bagikan, bagaimana kita akan masuk pada kemuliaan yang baru ya. New normal, saudara, itulah new dimensi yang baru yang di awal tahun kita tahu Pak Gembala Pembina kita sudah sampaikan kepada kita semua, saudara ya. Jadi kita masuk ke dalam 6 poin ini dan kita akan lihat bagaimana Allah akan bekerja dengan heran di dalam hidup setiap kita, saudara ya. Jadi kalau bisa saya buat resume ya, di dalam Roma 12 ayat 2 ya, mengenai tadi cerita sedikit mengenai who moved my cheese. Siapa yang memindahkan keju saya ya. Itu di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, saudara ya. Jadi kita semua harus berubah, saudara ya. Yang tadinya biasa hidup sebelum pandemi ini yang dikatakan tuh hyper realita ya. Kira-kira beli kopi harusnya 7.000 jadi 40.000 ataupun 50.000. Sekarang saudara harus kembali lagi untuk hidup sesuai dengan realita ya, dengan apa adanya ya. Kita tidak bisa lagi bersenang-senang dengan teman-teman kita dengan cara yang lama, saudara. Itu berbicara mengenai zaman perbudakan ketika kita masih dikuasai hidup yang lama, saudara ya. Tetapi kita harus berubah ya untuk masuk ke dalam kemuliaan yang baru atau the new normal, saudara ya. Dan dari 6 poin ini saya coba akan ringkas. Yang pertama mengenai perjalanan bangsa Israel ya. Yang pertama bahwa Israel dihitung ya. Itu berkata mengenai Tuhan kenal setiap umatnya. Tuhan kenal saya, Tuhan kenal saudara ya. Dan Tuhan menginginkan umat yang dewasa untuk memberitakan Injil dan berperang bagi kerajaannya. Dan kita semua terhitung, saudara ya. Semua masuk dalam rencana Tuhan untuk masuk ke dalam kemuliaan yang baru ya. Dan kemudian yang kedua, Musa tidak masuk ke Kanaan, saudara ya. Ini bicara supaya kita sebagai jemaat itu tidak berontak, saudara, dan jangan mencelakai pemimpin, saudara. Dan juga kita saling mendoakan ya, doakan pemimpin dan mari sama-sama memberitahu kalau ada satu kesalahan ataupun ada satu kekeliruan, saudara ya. Kemudian yang ketiga tadi ya, Bani Gad ataupun Ruben tidak mau menyeberang sungai Yordan, saudara ya. Itu berbicara untuk kita tidak lagi mementingkan ego kita sendiri, berbuat seenaknya dan akhirnya kita melawan perintah Tuhan, saudara. Karena akan ada satu hal yang tidak baik yang tentunya kalau kita tidak menggenapi firman Tuhan, yaitu kita tidak akan masuk ke dalam dimensi yang baru ya, tidak akan masuk ke dalam new normal yang begitu ditakutkan banyak orang oleh segala sesuatu ya. Tetapi kita akan masuk dan ini adalah kemuliaan yang sudah Tuhan tentukan buat setiap kita, saudara ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara, umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Itu berbicara mengenai kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas ya. Saudara percaya saja, saudara ada masalah di dalam pandemi ini, percaya saja Tuhan bisa dengan berbagai cara akan mengadakan mujizat yang kreatif
dan dia tidak akan pernah salah saudara untuk selalu menolong setiap saudara karena mujizatnya itu masih ada saudara ya. Dan kemudian setelah masuk di dalam tanah perjanjian, kita tuh harus tetap berperang saudara ya. Jangan pernah lengah di dalam hidup saudara. Kalau kita masih bermalas-malasan memberitakan firman Tuhan, ya bermalas-malasan baca Alkitab, ya bermalas-malasan ikut persekutuan saudara, mari kita bergiat kembali saudara. Kita bersemangat kembali ya, minta kepada Tuhan kekuatan baru supaya kita masih tetap kuat untuk berperang saudara. Amin saudara. Dan sampai yang terakhir, Yosua mendirikan batu peringatan. Nah ini berbicara untuk kita selalu tidak pernah lupa untuk mengajarkan generasi-generasi di bawah kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. 12 batu adalah 12 suku Israel ya. Ya bicara mengenai semua suku-suku Israel ya. Di Cibuburaya ada 6 cabang saudara ya. Jadi ada 6 suku lah kira-kira seperti itu ya. Semua harus ada di dalam dasar firman Tuhan yang kuat. Karena itu adalah satu fondasi yang membuat kita cakap melakukan segala kebenaran firman Tuhan, saudara. Dan sebagai akhir daripada khotbah minggu ini, saya akan bacakan di dalam ayat penutup di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan ya. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman dan barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih ya. Jadi tidak usah takut saudara, saat ini kalau saudara ada di dalam keterpurukan, ya kehilangan pekerjaan saudara, ataupun segala sesuatu yang membuat saudara sulit di dalam masa pandemi ini, ingatlah bahwa setiap kita itu terhitung di dalam jemaat Tuhan. Ya setiap kita ada di dalam tangannya saudara ya. Saya percaya Tuhan menghitung setiap kebenaran kita, tetapi Tuhan inginkan kita juga berjalan di dalam setiap kebenaran ya, belajar dari perjalanan bangsa Israel ini saudara, sehingga kita tidak takut lagi dan kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Saya berharap ini bisa menguatkan saudara dan saudara bisa mengerti firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita akan tetap kuat di dalam Tuhan, dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dan kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur untuk setiap kekuatan dan setiap pelajaran yang kami terima daripada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin, sola scriptura Tuhan, bahwa segenap kebenaran segala sesuatu terjadi dari firman-Mu, terjadi dan akan kembali lagi kepada kebenaran, yaitu firman-Mu ya Bapa, yang tetap akan berlaku bagi setiap umat-Mu. Kau sendiri yang menjagai kami, karena kami semua ada di dalam tangan-Mu, dan kami akan masuk ke dalam kemuliaan yang baru dengan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami dengan mujizat-mujizat yang kreatif Tuhan. Dan kami tahu kami tetap harus kuat memberitakan firman-Mu. Kami tidak lagi hidup di dalam ego kami untuk tidak memperdulikan panggilan Tuhan, dan kami juga terus akan mengajarkan kebenaran-kebenaran-Mu kepada generasi kami yang akan datang. Bapa memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, biar kasih anugerah Tuhan Yesus nantiasa ada di dalam rumah demi rumah, di dalam jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekasih yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, kasih anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Pentakosta yang ketiga The third Pentecost. sudah mulai, It's already beginning. sudah mulai, Already beginning. sudah mulai, It's already beginning. sudah mulai.